Embun pagi masih menetes dari ujung daun, mengalir pelan seperti sisa-sisa mimpi yang belum selesai. Di antara suara gesekan daun pisang dan desir angin yang mengendap di antara pelepah, Pak Kasan melangkah perlahan. Ia tak pernah terburu-buru di kebun ini. Setiap batang pohon, setiap tanah yang retak, adalah bagian dari hidupnya yang tak bisa disangkal. Kebun pisang ini adalah peninggalan mendiang ayahnya, dan telah menjadi satu-satunya teman setia setelah usia menua dan rumah sepi dari tawa. Setiap pagi, sejak fajar belum penuh, ia akan menelusuri jalan setapak dari rumah kayu ke petak-petak tanaman pisang. Ia menyapa dedaunan seperti menyapa sahabat lama, menyentuh batang pohon dengan kelembutan yang hanya bisa datang dari cinta yang dalam. Disinilah ia merasa lebih hidup daripada di rumah yang kini hanya berisi suara jam dinding dan kenangan. Ada kalanya, ia merasa kebun ini bernapas bersamanya, dan diam-diam mendengar bisik hatinya. Tapi pagi ini lain. Di balik rumpun pisang yang rimbun, ia melihat sosok-sosok asing. Seorang perempuan muda sedang menata pakaian di tali jemur, mengenakan kebaya sederhana warna gading. Di dekatnya, dua anak kecil bermain lompat-lompatan dengan batang pisang patah, tertawa riang. Seorang lelaki parubaya duduk tak jauh dari mereka, mengupas pisang matang sambil bersenandung lagu Jawa lama. Mereka tampak nyaman, seperti memang sudah tinggal lama di sana. Pak Kasan mematung, matanya menyipit. Ia yakin tak ada rumah atau pondok di bagian kebun itu. Ia pun tak pernah mengizinkan siapapun bermalam di lahannya. Namun, sebelum ia sempat berkata apa-apa, perempuan itu menyadari kehadirannya dan tersenyum. "Kami numpang sebentar. Rumah kami sedang diperbaiki. Mohon maaf ya, kalau mengganggu." Senyuman mereka tidak mencurigakan. Justru ada kehangatan yang sulit dijelaskan. Hangat seperti sore di musim panen, seperti bau tanah setelah hujan. Lelaki itu memperkenalkan dirinya sebagai Darmo, dan anak-anak bernama Jati dan Sekar. Mereka bicara santun, mengucapkan salam, bahkan menawarkan pisang goreng hasil tangan perempuan itu. Rasa pisangnya manis, tapi ada sesuatu yang membuat dada Pak Kasan sesak. Ia tak tahu apa, hanya semacam getar samar di dasar batin. Hari itu, mereka membersihkan ilalang yang tumbuh liar, membantu Pak Kasan mengangkat tandan pisang yang berat, dan memberi makan kambing peliharaannya. Seolah-olah mereka tahu persis ritme hidupnya, seperti pernah tinggal bersama sebelumnya. Namun semakin hari beranjak, semakin lekat wajah-wajah itu terpatri dalam pikirannya, dan semakin asing rasanya menganggap mereka hanya pendatang biasa. Malamnya, ketika Pak Kasan membuka peti tua di bawah ranjang, ia mengambil album foto berdebu yang tak pernah ia sentuh lagi sejak istri dan anak-anaknya hilang 20 tahun lalu dalam bencana longsor. Di halaman tengah, sebuah foto keluarga menatapnya kembali. Perempuan berkebaya gading, lelaki bersarung batik, dan dua anak kecil yang tertawa lebar. Jantung Pak Kasan berdetak tak karuan. Wajah-wajah itu persis seperti yang ia temui pagi tadi di kebun. Jari-jari Pak Kasan terhenti pada foto itu. Lapisan waktu yang melekat di atas kertas lusuh itu tak mampu menyamarkan detail wajah, garis senyum anak perempuannya, sorot mata istrinya yang teduh, dan raut penuh percaya diri pada menantunya yang belum lama bergabung dalam keluarga saat tragedi itu terjadi. Detak di dalam dada semakin tak karuan. Bukan karena takut, melainkan karena kesadaran yang belum bisa diterima. Ia meremas pelan ujung bajunya, mencoba menahan gelombang ingatan yang datang bertubi-tubi. Ia teringat suara tangis Sekar kecil yang takut akan petir, cara Jati memanggilnya dengan cadel, dan istri yang selalu membawa kain bersih untuk lep tangan meski hanya mencabut rumput. Mereka yang ia lihat di kebun tadi pagi tidak sekadar mirip. Mereka adalah mereka, hanya saja tak mungkin mereka masih hidup. Ia sendiri yang menaburkan bunga di atas pusara mereka. Pak Kasan menyalakan lampu minyak dengan tangan gemetar. Cahaya kuning mengambang seperti nyala terakhir dari kesabaran yang telah lama padam. Ia duduk di amben, menatap dinding yang penuh bayang. Ia tidak berani bertanya pada siapapun di desa, karena siapa pula yang akan percaya bahwa arwah keluarga yang telah 2 dekade hilang kini sedang mengupas pisang di kebun? Ia menunduk. Wajahnya terbenam dalam kedua telapak tangan. Dalam diam itu, ia mendengar sesuatu. Bukan suara binatang malam atau angin menyusup celah papan,
melainkan suara nyanyian pelan, nada dolanan anak-anak, bersumber dari arah kebun. Lantunan itu pernah ia dengar. Dulu, istrinya sering menyanyikannya saat menidurkan anak-anak. Lagu lama dari nenek moyangnya yang tak lagi diajarkan di sekolah. Tak ada yang bisa menyanyikannya kecuali mereka yang pernah tinggal dalam rumahnya. Langkahnya berat saat melewati jalan setapak menuju kebun. Cahaya rembulan tertahan di sela pelepah, dan seluruh batang pisang terlihat seperti penjaga tua yang diam namun mengawasi. Suara nyanyian merendah, menjadi dengung samar yang berputar-putar di kepalanya. Di ujung kebun, di dekat pohon pisang raja, ia melihat mereka. Duduk melingkar di tanah, menyalakan lampu botol kecil. Wajah mereka diterangi dari bawah seperti lukisan dari dunia lain. Tak satu pun dari mereka bicara saat ia mendekat. Sekar memandangnya dengan mata yang sama seperti 20 tahun lalu. Hanya lebih tenang, nyaris tak bernyawa. Darmo menunduk, menggenggam tangan anak-anak dengan erat, seolah takut mereka diambil. Istri Pakasan tersenyum, dan senyum itu bukan untuk menyambut, melainkan seakan berkata, "Sudah waktunya kau tahu." Satu-satunya suara yang keluar adalah bisikan lembut dari Jati, yang menatap Pakasan tanpa berkedip. "Bapak kita belum pernah benar-benar pergi, bukan?" Kalimat itu terucap tanpa beban, namun menyayat lebih dalam dari semua mimpi buruk yang pernah Pakasan alami. Di dadanya, sesuatu retak perlahan, bukan karena takut, tapi karena pertemuan yang tak seharusnya terjadi di antara dunia yang hidup dan yang telah tiada. Wajah mereka tidak berubah, tidak menua, tidak bertambah letih, tidak ada garis waktu yang melintas. Mereka duduk dalam keheningan yang tak meminta penjelasan, seakan keberadaan mereka adalah jawaban dari pertanyaan yang tak pernah diucap. Pakasan berdiri dalam jarak yang tidak bisa diukur dengan langkah, melainkan oleh rasa yang saling menjauh dan mendekat secara bersamaan. Darmo mendongak pelan. Tatapannya tidak mengandung marah, tidak pula senang, hanya kosong dalam bentuk yang tenang. Ia menggerakkan bibir, mengucap tanpa suara, dan dari gerakan itu, Pakasan menangkap kalimat, "Kami tidak pernah pergi." Nafasnya tercekat. Angin malam bergeser, membawa bau tanah basah dan sesuatu yang lebih tua dari pohon-pohon pisang di sekitarnya. Bukan bau busuk, bukan pula harum, tapi aroma dingin yang membuat jari-jari Pakasan mati rasa. Ia menoleh ke sekeliling, mencoba memastikan bahwa dunia masih tetap pada porosnya. Pohon-pohon pisang berdiri rapat, diam seperti barisan batu nisan. Tak ada suara burung malam, tak ada serangga yang menyanyi. Alam seolah menahan napas bersama dirinya. Pakasan melangkah maju satu tapak. Wajah istrinya tersenyum, namun matanya berkaca, seperti ada yang ingin disampaikan tapi terhalang batas yang tak terlihat. Suara gemeretak terdengar dari balik semak. Sekar dan Jati mendadak berhenti bernapas. Gerakan mereka membeku. Darmo berdiri cepat, membentangkan kedua tangan, melindungi anak-anak dengan tubuhnya. Dari kegelapan, muncul sesosok tubuh lain. Tubuh itu mengenakan kain kafan yang kotor tanah. Mulutnya terbuka, tapi dari sana keluar suara tangis bayi. Langit tidak bergemuruh, bumi tidak berguncang, namun dada Pakasan seakan dipukul dari dalam. Istrinya berdiri, mendekati makhluk itu, dan tanpa bicara, mereka saling menunduk seperti dua orang yang mengakui luka yang sama. Wajah-wajah di sekitar tak berubah, tapi tanah di bawah mereka basah tanpa hujan. Pakasan melihat jejak kaki kecil muncul perlahan di tanah, tanpa ada kaki yang melangkahinya. Jejak itu mengarah padanya, seakan menuntut dia mengingat sesuatu yang selama ini ia hindari. 20 tahun lalu, ia hanya menemukan jasad istri, menantu, dan satu anak. Sekar kecil tidak pernah ditemukan. Ia mengira tubuh anak itu tertimbun longsor. Tapi kini, jejak itu berhenti tepat di depannya, dan udara menjadi berat, pekat, nyaris tak bisa ditelan. Pakasan membuka mulutnya, namun tenggorokannya kering. Sesuatu dalam dirinya tahu bahwa ini bukan tentang hantu. Ini tentang yang belum dikuburkan dengan benar. Tubuhnya bergetar, bukan karena takut, tapi karena tanah di bawahnya terasa hidup, bernapas dalam diam yang mengandung dendam. Ia memejamkan mata, dan di balik kelopak itu, ia mendengar suara Sekar, masih kecil,
masih lugu, bertanya dengan lembut. "Bapak, kenapa waktu itu tidak cari aku lebih dalam?" Jejak itu lenyap di tanah yang retak. Pak Kasan menunduk. Tangannya hampir menyentuh tanah basah yang belum kering, namun urung. Ada bau logam tipis di udara, tajam dan tak bersumber, seperti luka yang dibuka ulang tanpa pisau. Suara sekar yang barusan menyentuh ingatan itu tidak datang dari luar, tetapi tumbuh dari dalam dadanya sendiri. Ia menegakkan badan dengan napas tertahan. Di hadapannya, keempat sosok itu tidak bergeser sedikit pun, hanya menatap. Sekar menatap Pak Kasan lebih lama dari yang sanggup ia tahan. Matanya tak menunjukkan marah, tapi juga bukan maaf. Wajah kecil itu menyimpan pertanyaan yang tidak akan selesai dijawab hanya dengan air mata. Kaki Pak Kasan goyah. Ia menatap wajah putri yang dulu ditanam dalam doa namun tak pernah benar-benar dimakamkan. Ia sadar kini bahwa bukan tanah yang menyimpan mereka, melainkan dirinya sendiri, yang tak mampu merelakan kehilangan yang tak sempat dijelaskan. Makhluk berwajah kafan yang berdiri di sisi keluarga itu kini berbalik. Tubuhnya tak menapak namun bayangannya melekat pada tanah. Tangannya menunjuk rumpun pisang di ujung kebun, yang tumbuh lebih lebat dari bagian lain, seakan menyembunyikan sesuatu di dalam batangnya yang gemuk. Pak Kasan menatap arah itu dengan mata menyipit. Ia pernah mencangkul area itu, beberapa kali malah, dan selalu merasa tanahnya lebih lunak, lebih mudah ditumbuhi jamur. Langkahnya berat saat mendekat. Tanah di bawahnya terasa tidak stabil, tidak mati, tidak diam. Setiap pijakan menimbulkan denyut yang menjalar hingga ke punggung. Pohon pisang tertua di sana mengelupas kulit batangnya sendiri. Di akar pohon itu, ada gundukan yang tidak ia sadari sebelumnya. Tidak tinggi, tapi cukup aneh untuk menciptakan ketidaknyamanan yang sudah lama tak ia rasakan. Ia menyentuh tanah itu. Gundukan itu tidak keras, tidak ada batu, tidak ada akar besar, hanya tanah lepas. Ia menggali dengan tangan kosong. Dalamnya tak sampai satu hasta ketika jari-jarinya menyentuh sesuatu yang rapuh. Tarikan pelan mengangkat helaian yang robek pada ujungnya, dan bersama itu, lepaslah aroma yang ia kenali, aroma tubuh anak kecil yang dulu selalu tidur di lipatan kain gendong ibunya. Ia menggali lebih cepat, napasnya pecah, dadanya seperti diremas dari dalam. Potongan-potongan kain itu tidak membentuk tubuh, tapi cukup untuk menegaskan bahwa bagian dirinya memang tertinggal di situ. Sekar tidak pernah tertimbun tanah longsor. Ia tertimbun di tempat ini, di kebun ini, tempat yang terus ia rawat tanpa tahu bahwa cinta dan penyesalan telah ia tanam bersamaan di satu titik yang sama. Saat ia berdiri, tanah di bawahnya bergetar lirih, seperti dada seseorang yang menahan tangis. Pohon pisang di sekeliling bergeser dengan bunyi mengerut, bukan karena angin. Suara jati terdengar dari belakangnya, datar dan pelan, namun tak dapat dihindari. "Bapak cuma tanam pohon di atas kami, bukan doa." Kata-kata itu tidak diucapkan untuk menyalahkan, tapi tidak juga bisa diabaikan. Kata-kata itu adalah luka yang bersuara. Kata-kata jati menggema di dalam kepala Pak Kasan, menancap dalam diam yang tak memberi jeda. Ia berdiri di antara akar pisang yang tidak lagi diam. Daun-daun di atasnya saling bersentuhan dengan gesekan yang tak alami. Batang-batang merunduk rendah, bukan karena angin, melainkan karena sesuatu dari dalam tanah memanggil. Pak Kasan menggenggam sisa kain yang masih basah oleh embun dan keringatnya sendiri. Di dalam serat lusuh itu, tubuh Sekar pernah bernaung. Kini hanya serpihan dan diam. Istrinya melangkah pelan ke arahnya. Tatapannya tidak memaksa, namun menuntut. Di belakangnya, Darmo berdiri membisu. Wajahnya keras, tak berkedip, tidak lagi membawa bayangan menantu yang dulu dikenal. Wajah itu tak menyimpan waktu. Ia telah melampaui usia, telah meninggalkan perhitungan hari. Anak-anak berdiri sejajar, tidak bergerak. Mereka bukan bayangan, bukan pula roh. Mereka adalah sesuatu yang belum selesai, yang tidak bisa pergi karena masih terikat pada nama yang belum disebutkan dalam doa. Pak Kasan menunduk dalam. Mulutnya terbuka, tapi suara tercekat di tenggorokan. Nama Sekar menari-nari di ujung lidah, namun tak bisa keluar. Ia belum pernah menyebutkan nama anak bungsunya dalam tahlil.
Ia merasa bersalah untuk berharap pada sesuatu yang tak diketemukan. Ia memilih diam. Ia memilih lupa. Ia memilih menyangkal. Dan kini tanah kebunnya menagih apa yang tak pernah ia bayar. Langkah kaki mulai terdengar di sekitar batang pisang. Mendekat dari segala arah. Pak Kasan memutar tubuh, namun tidak melihat siapapun. Pohon-pohon menutup pandangan. Udara membeku. Keringat dingin menetes dari pelipisnya, dan tubuhnya mengeras. Ia tak tahu apakah ia masih berada di kebunnya atau telah bergeser ke tempat yang tak memiliki nama. Suara detakan seperti tulang dipatahkan terdengar di antara batang. Sebuah batang pisang di sebelah kirinya runtuh perlahan, menyisakan rongga gelap yang dalam. Dari dalam rongga itu, muncul sepasang tangan kecil yang menelusur ke tanah, meraba-raba, tidak buta, tapi mencari. Jari-jarinya kotor, namun lentik. Suara napas terdengar berat. Pak Kasan ingin mundur, tapi tubuhnya seperti diikat. Tidak oleh ketakutan, melainkan oleh sesuatu yang lebih purba. Ikatan darah yang tak bisa diputus. Tangan-tangan itu perlahan menarik tubuh mungil dari dalam pohon. Bukan mayat, bukan boneka, tapi anak kecil yang nyaris tak memiliki warna di wajahnya. Wajah itu milik Sekar. Ia hanya memandangi ayahnya. Pak Kasan jatuh berlutut. Tubuhnya mengerut. Dunia menyempit pada jarak antara dirinya dan anak yang tidak pernah ia kuburkan. Ia mencium tanah, bukan sebagai ritual, tapi sebagai penebusan. Di antara bau getah dan lumpur, ia mengucapkan nama itu untuk pertama kalinya sejak 20 tahun terakhir. Sekar Ayu. Suara itu patah di tengah, namun cukup untuk membuat udara bergeser. Suara pohon pisang berhenti. Tangan-tangan lain yang tadinya muncul dari batang menghilang kembali. Wajah-wajah yang berdiri di belakang anak itu berubah. Waktu kembali berjalan, tapi belum memaafkan. Nama yang keluar dari mulutnya mengguncang sesuatu yang tak kasat mata. Daun-daun di atas kepala berhenti bergerak. Udara menjadi lebih berat namun tidak menekan, hanya mendekap. Sekar berdiri diam, tidak mendekat, tidak pula menjauh. Matanya berkedip sekali, dan dalam detik itu, tubuh kecilnya berubah. Warna kembali ke kulitnya, sedikit demi sedikit, dan bayangannya mulai menempel ke tanah. Pak Kasan masih berlutut. Napasnya mulai pulih, tapi tubuhnya terasa kosong. Ia mencoba mengangkat kepala, namun yang dilihatnya kini bukan hanya keluarganya. Di antara batang-batang pisang, tubuh-tubuh lain mulai muncul. Wajah-wajah yang samar, berpakaian seperti orang-orang desa dahulu, berdiri tanpa suara. Ada yang membawa cangkul, ada yang menimang anak, ada yang hanya berdiri mematung dengan mata cekung. Mereka tidak datang untuk menakuti. Mereka menyaksikan. Darmo menoleh pada mereka, mengangguk satu kali, dan tubuh-tubuh itu menunduk perlahan, lalu mulai berjalan mundur ke antara pepohonan. Daun-daun membuka jalan bagi mereka tanpa suara. Sekar menoleh pada Pak Kasan, lalu berbalik mengikuti gerakan itu. Tapi langkahnya ragu. Di belakangnya, ibu dan kakaknya berdiri tegak, menanti. Hanya Sekar yang tertahan, masih menatap ayahnya. Pak Kasan mengangkat tangannya, tidak untuk memanggil, tapi untuk meminta maaf. Kata-kata tidak dibutuhkan lagi. Tubuh kecil itu akhirnya bergerak, menyusul mereka yang telah kembali pada batasnya. Ketika ia melewati akar pohon pisang tempat ia ditemukan, tanah menggeliat pelan, menutup dengan sendirinya, meninggalkan bekas yang halus namun tak bisa dihapus. Suara batang bergesekan terdengar kembali, kini dalam ritme yang lebih tenang, lebih tetap. Langit di atas kebun tak lagi pekat. Cahaya pucat menggantung rendah, tapi bukan fajar, hanya warna tanpa waktu. Pak Kasan berdiri perlahan, tulangnya terasa lebih berat dari sebelumnya. Ia berjalan keluar dari lingkar pohon-pohon tua itu. Tidak ada yang berubah di luar sana. Tanaman tetap tumbuh, udara tetap diam. Tapi di dalam tubuhnya, sesuatu telah bergeser. Ruang yang selama ini hampa telah terisi, bukan oleh kehadiran, melainkan oleh perpisahan yang akhirnya diterima. Di rumah, ia menyulut lampu minyak tanpa tangan gemetar. Ia duduk di depan peti tempat album disimpan, tapi tak membukanya.
Ia tak perlu lagi melihat wajah-wajah itu di atas kertas. Ia sudah mengantarkan mereka pulang. Di luar, angin mulai bersuara kembali, dan suara kodok terdengar dari sawah. Dunia melanjutkan dirinya tanpa upacara, dan malam itu, Pak Hasan memejamkan mata untuk pertama kalinya tanpa beban. Namun sebelum tidur menjangkau penuh, telinganya menangkap satu suara halus dari arah kebun. Bukan panggilan, bukan isyarat, hanya satu bisikan pendek, tanpa nada, mengembuskan kata terakhir yang belum pernah ia dengar selama 20 tahun. "Terima kasih, Bapak." Pagi menjelang tanpa warna. Cahaya tidak menyala dari matahari, melainkan merayap perlahan dari tanah. Pak Hasan duduk di tepi kebun, di atas akar pohon yang menonjol dan keras. Jari-jarinya membelai batang muda pisang yang tumbuh di sisi gundukan tempat Sekar terakhir berdiri. Daunnya baru 2, masih lemas, namun tegak. Ia tidak menanamnya, tapi ia tahu itu bukan tumbuhan biasa. Akar pohon itu meminum sesuatu yang tidak pernah diberikan oleh air hujan. Ia memejamkan mata. Tidak ada lagi suara dari balik batang. Tidak ada langkah anak-anak. Tidak ada senandung tua. Namun yang hilang bukan lenyap. Ia masih bisa merasakan kehadiran yang tidak membebani. Bukan arwah, bukan bayangan, tetapi bagian dari dirinya yang kini telah kembali ke tanah. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Sunyi menjadi sahabat, bukan ancaman. Setiap pohon di kebunnya kini terasa berbeda. Bukan karena bentuk atau hasilnya, tapi karena cara mereka berdiri. Ada yang tegak terlalu lurus, ada yang cenderung pada arah barat. Pak Hasan mencatat diam-diam bahwa pola tumbuhnya menyerupai garis. Sebuah jalur, sebuah tulisan yang tak memakai huruf. Ia mengikuti arah tumbuh itu dan mendapati tanah di ujung petak paling tua telah bersih. Tidak ditumbuhi apapun, tidak rumput, tidak jamur, hanya tanah padat dan jejak langkah terakhir. Ia tidak menyentuhnya. Ia hanya berdiri dan membungkuk sedikit, memberi hormat, karena ia tahu tempat itu bukan untuk dipijak. Ia berjalan pulang tanpa tergesa. Di tangannya, ia membawa seikat pisang hasil panen pagi itu. Pisang yang ia petik dari pohon-pohon yang dahulu ditanam oleh tangan istrinya. Ia letakkan pisang itu di atas meja dan menyalakan dupa kecil yang ia simpan sejak bertahun-tahun lalu. Tak pernah dibakar. Asapnya tipis, tidak menari, tapi diam di udara. Ia duduk bersila, menunduk, lalu menyebutkan nama-nama yang selama ini ia pendam. Tidak ada upacara, tidak ada mantra, hanya napas yang lurus dan hati yang akhirnya lapang. Nama-nama itu tidak memanggil arwah, mereka hanya dipulangkan. Nama-nama yang selama ini tercekat di lehernya, akhirnya menyentuh udara dan kembali pada tempatnya. Angin bertiup, tidak keras, hanya cukup untuk membuat tirai di jendela bergerak sedikit. Dari kejauhan, suara dari kebun kembali terdengar. Bukan tangis, bukan tawa, hanya suara bambu-bambu tua yang bersentuhan. Suara yang tidak menakutkan, tapi mengingatkan. Ia bangkit berdiri, membuka jendela, dan membiarkan suara itu masuk ke dalam rumahnya. Ia tidak lagi menolak. Rumah ini tidak lagi sunyi. Ia tidak sendirian, tapi ia juga tidak dikejar masa lalu. Di bawah sinar yang tidak silau, kebun pisang kembali menjadi milik dunia yang hidup. Tapi di antara batang-batangnya, di setiap hela daun dan urat tanahnya, tersimpan sesuatu yang tidak bisa dicabut. Keluarga yang tidak pernah hilang, hanya menunggu untuk dikenang dengan benar. Beberapa tahun berlalu, dan usia Pak Hasan kian tua, tapi kebun itu tidak pernah sepi. Warga desa tak banyak bertanya, tapi mereka tahu, hasil dari kebun pisang milik Pak Hasan selalu manis, tak pernah kosong, meski musim sering tak menentu. Setiap tandan yang ia berikan ke pasar selalu laris lebih dulu, seolah ada rasa yang tidak ditemukan pada kebun lain. Mereka menyebutnya pisang yang didoakan, tanpa tahu siapa yang berdoa untuk siapa. Pak Hasan jarang bicara banyak. Ia menua tanpa keluhan, menanam tanpa pamrih. Ia tidak pernah menikah lagi, tidak pula menjual tanahnya walau ditawar berkali-kali. Rumah kayunya tetap sederhana, tapi selalu bersih. Setiap pagi,
Ia menyalakan dupa dan menyebut nama-nama yang dahulu pernah ia sembunyikan. Ia tidak meminta apa-apa dalam doanya. Ia hanya menyebut agar mereka tetap utuh di dalam dirinya, tidak larut bersama lupa. Anak-anak muda desa yang lewat di dekat kebun kadang mengaku mendengar suara dolanan atau tawa pelan saat matahari hampir terbenam. Tapi tidak satu pun dari mereka takut. Mereka mengatakan kebun itu bernapas. Beberapa bahkan percaya bahwa tanah di sana bisa menyembuhkan kelelahan. Ada yang datang diam-diam untuk tidur di bawah pohon pisang, berharap mimpi mereka jadi lebih jernih. Pak Kasan tidak menegur. Ia membiarkan mereka datang dan pergi. Ia tahu, tanah ini bukan miliknya sendiri. Pada suatu sore yang sangat tenang, saat dedaunan tidak bergerak dan cahaya tak memantul dari manapun, Pak Kasan ditemukan tertidur di bawah pohon pisang tertua. Kepalanya bersandar di pangkal batang, wajahnya tenang, dan tangan kanannya menggenggam segenggam tanah basah. Tidak ada yang histeris, tidak ada yang berkabung. Warga desa memakamkannya di dekat kebun, bukan karena tidak ada keluarga, tapi karena mereka tahu, tanah ini adalah keluarganya yang tinggal paling lama. Sejak itu, satu pohon pisang tumbuh di samping pusaranya, dengan daun yang tidak biasa, uratnya tebal, batangnya bergaris hitam samar, dan buahnya tidak pernah layu meski tidak dipetik. Di malam-malam tertentu, suara gamelan terdengar pelan dari arah kebun. Hanya sejenak, lalu hilang ditelan angin. Orang-orang tidak mencatatnya, tidak pula mencari sumbernya. Mereka cukup tahu, di tempat itu, yang telah pergi tidak benar-benar hilang, mereka hanya pulang. Demikianlah kisah kali ini. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Anda yang telah meluangkan waktu dan perhatian untuk menyimak cerita Teriakan di Kebun Pisang, Makhluk Bunian Menyerupai Keluargaku, sampai tuntas. Semoga kisah ini memberi ruang hening dalam pikiran dan gema dalam hati. Cerita ini bukan sekadar tentang pertemuan dengan yang gaib, melainkan tentang hal-hal yang lebih dekat dari itu, tentang kehilangan yang tak pernah benar-benar pergi, tentang luka yang hanya bisa sembuh lewat penerimaan, dan tentang pentingnya menyebut nama-nama yang pernah tinggal di hati, agar mereka tetap hidup dalam kenangan yang penuh doa, bukan penyesalan. Mari kita jaga hubungan kita dengan tanah, keluarga, dan masa lalu dengan lebih penuh hormat dan kejujuran. Sebab seringkali, yang paling menakutkan bukanlah makhluk dari dunia lain, melainkan hal-hal yang belum kita selesaikan di dalam diri sendiri. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Semoga damai selalu bersama Anda.